Ya, baik. Bahwa hari ini, sebagaimana apa yang disampaikan rekan-rekan media, adanya peristiwa perbuatan dari terdakwa Nikita Mirzani melakukan live ya dengan dugaan jualan online di rumah tahanan. Ya, kami pikir ini kan sebuah perbuatan pelanggaran yang berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kami katakan inilah sebuah pelanggaran yang berulang-ulang? Kita berangkat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362 di amar putusan butir 6 dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini kan masih dalam status tahanan, ya, walaupun dia dalam sedang melakukan upaya-upaya banding seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berangkat dari status tahanan, ya sudah pasti dong ada pembatasan-pembatasan hak terhadap status seseorang terdakwa yang ditahan. Ya, jadi kemudian kita akan berangkat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024 di pasal 28 huruf I. Di situ dijelaskan bahwa terdakwa maupun narapidana, baik di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan, tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik. Dan kemudian kalaupun ya terdakwa Nikita Mirzani melakukan live jualan online tersebut ya melalui wartel, itu juga ada pembatasan-pembatasan tertentu. Ya, saya pikir ini sudah tegas ya diatur oleh aturan-aturan dalam Peraturan Menkumham nomor 8 tahun 2024. Dan ketepatan di samping saya ini merupakan rekan kami juga ya selaku relawan pemerhati penyelenggara tata tertib dan keamanan baik di lapas maupun di rutan. Silakan. Ya, baik. Saya Perhatian Tinambunan sebagai dalam hal ini sebagai relawan atau pemerhati tentang penyelenggaraan tata tertib dan keamanan seorang terpidana atau terdakwa di dalam tahanan. Nah, kami komentari demikian bahwasannya banyak kasus diduga selama ini, banyak kami amati kasus bahwasannya kehadiran alat komunikasi elektronik kepada seorang terpidana atau terdakwa maka bisa menimbulkan hal-hal negatif dalam kehadiran alat komunikasi ini, seperti banyak dugaan kami terjadi justru dilakukan untuk mengendalikan peredaran narkoba dari dalam tahanan. Nah, justru hal-hal lain sering terjadi, melakukan penipuan dari dalam tahanan. Jadi kehadiran alat komunikasi elektronik ini sungguh-sungguh berdampak negatif sesuai dengan Permenkumham nomor 8 tahun 2024 bahwasanya secara tegas ini melarang untuk memiliki alat komunikasi elektronik di dalam tahanan. Nah, dalam hal ini ada isu dugaan Nikita Mirzani melakukan live dari dalam tahanan. Nah, ini sudah termasuk mengangkangi Permenkumham nomor 8 tahun 2024 karena sangat dilarang untuk memiliki alat komunikasi elektronik. Nah, walaupun dilakukan komunikasi melalui wartel yang ada di dalam tahanan, maka hal ini harus ada pengawasan, pembatasan dari pihak rumah tahanan tersebut, bahwasannya ini diperuntukkan untuk menghubungi keluarga atau ada hal-hal penting yang perlu disampaikan kepada kuasa hukumnya, penasehat hukumnya. Jadi apabila digunakan untuk hal-hal lain, justru ini tidak dibenarkan. Apalagi misalkan digunakan untuk melakukan jualan online, ada check out seperti itu dari dalam ruang tahanan ini. Menurut kami ada perlakuan khusus kepada Nikita Mirzani, ini tidak dibenarkan. Nah, justru itu kami berharap sebagai pemerhati demi terciptanya hukum
positif di negara kita, bahwasanya semua orang harus sama di mata hukum. Tidak ada bisa dibeda-bedakan. Semua harus sama di mata hukum. Nah, apabila benar seperti yang kami sampaikan tadi, bahwasanya ada melakukan jualan online di dalam tahanan, ini kami harap ditindak tegas kepada Nikita Mirzani ataupun petugas yang ada di dalam rumah tahanan Pondok Bambu. Demikian harapan kami. Ya, jadi menyambung dari pendapat rekan kami bahwa ada dua hal yang kami harus sampaikan dalam hal ini dalam catatan kami. Yang pertama adalah bahwa terdakwa maupun terpidana tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik, ya, karena akan dikhawatirkan terjadinya dugaan-dugaan, ya, melakukan pengendalian perbuatan peregangan narkoba, kemudian dugaan-dugaan penipuan, dugaan-dugaan melakukan penghalangan proses penyidikan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Nah, ini poin pertama kenapa kemudian Permenkumham nomor 8 tahun 2024 pasal 28 huruf I melarang terdakwa maupun terpidana memiliki alat komunikasi elektronik. Dan yang kedua, catatan kami adalah kalaupun terdakwa Nikita Mirzani ini melakukan live-nya dari wartel khusus di rumah tahanan, ya pada prinsipnya ini kan mempunyai batasan-batasan tertentu, ya. Di dalam Permenkumham dijelaskan bahwa wartel khusus itu hanya digunakan untuk berkomunikasi, ya, kepada pihak keluarga dan rekan-rekannya, kemudian terhadap penasihat hukumnya yang mengarah kepada hal-hal yang positif, ya. Tetapi kalau misalkan terkait tentang live-nya melakukan dugaan-dugaan untuk jualan online, saya pikir pembatasan-pembatasan dalam Permenkumham nomor 8 2004 ini sudah dikangkangi, ya, baik oleh terdakwa Nikita Mirzani maupun penyelenggara rumah tahanan Pondok Bambu. Justru terhadap itu, ya, dua hal ini, kalau terdakwa Nikita Mirzani memiliki alat komunikasi elektronik ataupun kalau terdakwa Nikita Mirzani sudah melakukan live dengan tujuan jualan online, maka saya harap dalam hal ini dari pihak Menteri Hukum dan HAM tindak tegas, ya, penyelenggara rumah tahanan tersebut dan terdakwa Nikita Mirzani terhadap apa yang harus menjadi haknya sebagai nantinya dia sebagai narapidana. Demikian.